Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini bersama-sama untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tak lupa saya juga menyapa kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan ibadah ini melalui live streaming. Shalom, selamat pagi. Kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menjadi bagian dalam setiap ibadah kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan dengan segala kerendahan hati kami. Kalau pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini semua karena kasih kemurahan-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya Kau datang di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau mengurapi setiap hati kami. Engkau melihat setiap kerinduan dan kesungguhan hati kami yang rindu untuk menyembah Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bertatalah dalam setiap puji-pujian kami Bapa. Dan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan, amin. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah dalam setiap hidup kami Tuhan. Bagiku Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu Tuhan, kebenaran-Mu itu menjadi bagian kami. Kebenaran
kita katakan segalanya dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kau ku pandang, Tuhan, selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Bapak Ibu Saudara sendiri yang katakan, Kaulah segalanya. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami ya Tuhan. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu yang selalu menjadi bagian kami. Itu bagianku. Engkau yang kupandang selama hidupku Tuhan. Kami hanya memandang Engkau, kami hanya memandang kasih-Mu kepada kami Tuhan. Selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Sekali lagi katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kami mengasihimu. Haleluya, Yesus. Kami menyembah, kami menyembah, kami langkah pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Jangan ada kita yang berdiam diri. Agungkan Tuhan. Berikan pengagungan kita. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mau menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami angkat suara kami sembahkan Tuhan. Lama-lama
sujud menyembah-Mu, menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kira lama ya lama 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 lama. Kira lama ya lama lama. Kira lama ya lama 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 lama. Karena hanya Engkau Tuhan, Raja kami, Allah kami, yang layak ditinggikan, layak dimuliakan Tuhan. Kira lama ya lama lama. Kira lama ya lama lama. Kira lama ya lama 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 lama. Kira lama ya lama 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 lama. Kira lama ya lama lama. Ini hati kami Tuhan. Kami mau sujud menyembah. Kira lama ya lama 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 lama. Syukur Tuhan, syukur. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami saat pagi hari ini, menjamah setiap hati kami. Kami percaya Tuhan. Kira lama ya lama 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 lama. Kira lama ya lama lama lama. Kira lama ya lama lama. Terima kasih. Terima kasih. Berkuasa dalam hidup kami Tuhan, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan sekali lagi, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan, katakan dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, yang bertahta. God.
Tuhan, kami percaya pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami, bersama dengan kami. Kiranya Tuhan mengurapi kami semua. Pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mengundang anak-anak kids untuk maju ke depan, kita akan berdoa. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom adik-adik. Pintar, luar biasa ya. Ini calon hamba Tuhan yang luar biasa. Sebelum ibadah Minggu Ceria, mari lipat tangan, tutup mata, ikuti Om berdoa ya. Kita mau berdoa, serahkan hati ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini saya boleh datang beribadah di rumah Tuhan. Bentuk saya Tuhan sesuai kehendak Tuhan. Saya mau hidup sesuai perintah Tuhan. Berkati Papa dan Mama dengan firman-Mu. Berkati juga guru-guru yang mengajar dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah berdoa. Kami minta Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita mau mengarahkan tangan, memberkati anak-anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kita mau serahkan anak-anak ini sejak masa kecilnya. Tuhan, kami beserta seluruh jemaat-Mu di tempat ini menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah malaikat-Mu menyertai anak-anak ini dimanapun mereka berada. Sertai keselamatan anak-anak kami Tuhan. Beri anak-anak kami kesehatan yang luar biasa. Berkati kecerdasannya. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang cerdas 10 kali lipat dari anak-anak dunia. Bentuk hati anak-anak ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kelak anak-anak ini boleh menjadi generasi house of battle yang diberkati. Biarlah apa yang dicita-citakannya kelak boleh tercapai. Apa yang diinginkannya boleh tercapai. Kelak anak-anak ini menjadi kepala bukan menjadi ekor. Hidupnya akan terus naik dan tidak akan turun. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan guru-guru yang mengajar, alat-alat peraga yang digunakan, biarlah boleh membentuk karakter anak-anak kami menjadi anak-anak yang ilahi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi kita berikan pujian penyembahan bagi Tuhan Yesus kita. Mari kita bersuka cita, kita bernyanyi bersama. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha besar. Mari katakan, Tuhan Raja maha besar. Mari datang menyembahnya, Tuhan Raja maha besar. Tuhan Raja maha besar. Datang menyembah
Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan dengan bersuka cita. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bagi keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bersukacita katakan sebelah kanan kiri kita, Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Sebab Dia telah lahir bagi kita, menebus setiap dosa-dosa kita, sehingga kita boleh hidup kekal. Katakan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia.
sekarang kita akan siapkan hati kita untuk kita diisi oleh firman Tuhan. Buka setiap hati kita. Berikan penyembahan kita. Berikan seluruh hidup kita untuk dibentuk oleh Tuhan. Kesungguhan hati kita berikan penyembahan, kita berikan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah lahir bagi kita, yang telah menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa kita. Syukur Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kuasa
bebaskan setiap hati-hati yang penuh kerinduan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena diberikan anaknya. Yesus kini yang lemah, kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata ku kuat, yang miskin berkata ku kaya karena perbuatannya pada kita. Terima kasih Tuhan, haleluya, kami bersyukur, haleluya, syukur Tuhan, kami sembah, kami puji, haleluya. Kiralama ya lama, kiralama ya lama, haleluya. Kiralama ya lama, kiralama ya Terima lama. kasih. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kiralama ya lama, kiralama ya lama. Biarlah kami undang hadirat Tuhan ada di tempat ini. Amin. Kekuatan api Tuhan pagar di tempat ini dalam nama Yesus. Semua apapun yang berusaha mengganggu pemberitaan firman, kami patahkan, hancurkan dalam Yesus, perintahkan keluar. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengucap syukur, Engkau sudah ada tengah-tengah kami. Engkau sudah hantar kami dengan sehat, dengan penuh sukacita. Dan lebih sukacita lagi kami akan terima firman Tuhan. Menjadi bekal kami ke depan supaya langkah kami pasti boleh kau dapati berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap terima nasihat Tuhan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom Bapak Ibu. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, buka bersama dengan saya Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara, dulu pernah saya ada ngamati dua kasus yang terjadi. Dan ini masuk surat kabar saudara ya, dan masuk juga media massa. Ada seorang ibu di Jawa Timur ini yang mengalami putus asa, lalu memberikan racun kepada anak-anaknya, itu ada 4 orang,
lalu akhirnya mereka mati bersama. Ya. Mungkin karena masalah himpitan ekonomi, akhirnya mereka nggak bisa apa-apa, lalu tiba-tiba tetangga menemukan berapa hari kemudian udah mati, saudara. Kasus yang kedua adalah satu kapal feri penyeberangan dari Jawa ke Kalimantan. Saya lupa tahun berapa itu, tenggelam. Tapi ternyata saudara, dari sekian banyak anak buah kapal dan penumpang yang meninggal, ada beberapa yang selamat. Dan mereka berjuang selama hampir 2 minggu lebih, berenang di lautan. Saudara pernah berenang di laut, Bapak Ibu? Pernah? Saya dulu pernah, karena Bapak saya dulu kerja di pelabuhan. Itu saya pernah berenang, saudara ya. Pas pertama kali lihat laut, saudara ya, itu berenang 3 jam, 4 jam. Besoknya ini kulit lupas loh, saudara. Perih. Mereka hampir 2 minggu lebih. Bayangkan, bisa selamat. Nah, waktu diwawancara, ditanya, kenapa bapak-bapak bisa selamat? Ya. Mereka bilang, ya kami masih yakin nanti mungkin ada tim SAR temukan kami. Ya. Kami hanya bermodalkan ada beberapa benda yang mengapung dari kapal kami pegang. Dan dia bilang, waktu pegang itu berjuang luar biasa selama 2 minggu. Bagaimana nanti waktu hujan, apalagi malam gelapnya luar biasa di tengah samudera luas, saudara ya. Belum lagi berhadapan dengan binatang-binatang buas. Kadang-kadang ada ikan besar lewat. Ya. Belum lagi ngadapi ngantuk. Coba. Pas mereka pegang ini ngantuk, apa nggak tenggelam, saudara? Mereka berjuang. Nah, yang jadi pertanyaan kalau kita ngamati 2 kasus ini. Pada waktu kasus yang pertama, seorang ibu yang tadi meracuni anak-anak dan juga dia menegak racun lalu mati. Apa yang sedang hilang dalam hidup keluarga ini? Lalu kepada anak buah kapal yang selamat ini, yang sekitar hampir 10 orang. Apa yang mereka miliki sehingga mereka bisa bertahan hidup? Hanya satu, itu pengharapan. Satu keluarga yang akhirnya bunuh diri ini kurang pengharapan, hilang pengharapan. Tapi keluarga, awak kapal yang selamat, mereka punya pengharapan. Saudara, sini kita bisa belajar ya, Tuhan tidak lihat besar kecil masalah kita. Yang Tuhan lihat adalah apakah kau masih punya pengharapan atau tidak di situ. Sekalipun persoalan kita besar, kalau kita masih punya pengharapan, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau masalah kita kecil, nggak ada pengharapan, habis kita. Saudara, pengharapan itu sama seperti sebuah lilin yang kecil yang tetap bersinar di gudang yang besar yang gelap. Pengharapan itu sama seperti seorang nelayan yang kesasar tengah lautan, tapi dia tetap mendayung perahunya, karena dia berharap masih ketemu daratan. Itu pengharapan. Pengharapan adalah satu sikap yang yakin dapatkan yang terbaik dari Tuhan sekalipun belum melihat jalannya. Itu pengharapan. Ada seorang profesor mengadakan satu percobaan, mungkin sudah pernah tahu ya. 2 ekor tikus diuji dalam 2 akuarium yang diisi air. Kondisinya akuarium itu sama. Tikusnya juga sama, ukuran sama, jenisnya sama. Dilihat kemampuan berenangnya bertahan di air itu berapa lama. Nah, yang membedakan adalah akuarium yang pertama ditutup rapat, tidak ada cahaya, gelap total. Yang satu ditutup rapat, dikasih dikit ada lubang cahaya masuk. Dites. Dan ternyata saudara, yang lebih cepat mati adalah yang tikus berenang di akuarium yang ditutup rapat, tidak ada cahayanya. Tapi yang dikasih lubang dikit ada cahaya, lebih bertahan lebih lama. Bahkan jamnya itu 2 kali lipat daripada yang mati yang tidak ada cahaya. Kenapa? Karena tikus yang dikasih lubang itu saudara, dia lihat, ada pengharapan. Ada lubang, ada jalan keluar. Itu yang membuat dia ada semangat itu loh saudara. Pengharapan itu membuat dia semangat, terus dia bertahan. Semangat itu membuat dia lebih lama bertahan berenang di air akuarium itu. Tapi yang ditutup rapat tidak ada cahaya, putus harapan. Mau kemana ya? Aduh nggak bisa keluar. Karena putus harapan dia mengeluh, cepat mati yang seperti itu saudara. Jadi kuncinya di mana? Pengharapan. Hari ini saudara menghadapi masalah apa? Tidak penting. Yang penting adalah saudara masih punya pengharapan atau tidak. Amin. Kalau saudara masih punya pengharapan, masih ada jalan keluar, ada di sana. Amin saudara. Nah, hari kita akan bicara tentang pengharapan. Karena saya percaya Natal itu adalah pengharapan kita. Yesus yang kita peringati hari ini bukanlah seorang anak kecil lagi, tapi kehidupan yang utuh yang kita lihat. Dia lahir, dia mati, dia bangkit, dan dia hari ini hidup, saudara. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya pada Kristus Yesus dan menerima dia sebagai juru selamat, saya yakin kita tidak pernah putus harapan. Amin. Nah, cuma sekarang masalahnya saudara berharap ke Tuhan atau tidak, itu saudara yang tahu. Nah, kali ini pengajaran kita akan masuk bagian demi bagian, supaya pemahaman kita bisa tertata dengan baik. Nah, berbicara pengharapan, ada pertanyaan yang pertama. Kepada siapa saudara berharap? Kepada siapa saudara berharap? Saudara, saya temukan ada 5 kekuatan besar di dunia ini yang kepadanya manusia berharap. Yang pertama adalah uang. Uang punya kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu.
Jujur aja saudara ya, kalau kita punya uang banyak rasanya lebih tenang toh daripada uang yang semakin kecil, semakin tidak ada isinya di dompet, itu mulai gemetar kita. Tapi jadi pertanyaan, apakah uang bisa memberikan apa yang kau inginkan semua? Apakah uang bisa mengisi kekosongan hatimu? Belum tentu. Ya. Memang kita butuh uang, tapi ada banyak hal penting dalam hidup ini yang tidak bisa digenapi dengan hadirnya uang. Dah, ya. Saya banyak pelayanan saudara ya, orang-orang kaya, yang mereka punya ini, punya apa segala macam. Akhirnya apa? Bunuh diri, lompat di apartemen itu. Ya. Kenapa? Kosong di sini. Nggak ada perhatian keluarga, terus juga dia ngadapi masalah kok buntu semua. Uang banyak, tapi bunuh diri juga itu. Ya. Saya berapa kali saudara ngadapi, bukan berapa kali, ada 2-3 kali lah. Nangani masalah warisan keluarga jemaat. Dan sejak itu saya kapok saudara. Kenapa? Setahu saya ya, waktu mereka ketemu dengan saya di gereja, bagus, sopan santun. Gimana Pak Pendeta? Oh salam, haleluya, puji Tuhan. Tapi begitu bicara masalah warisan, matamu itu coba. Mulutmu itu coba. Jadi kok jadi monster begitu saudara? Itu uang saudara. Mari buka Pengkhotbah 5 ayat 9. Apakah memang kita butuh uang saudara ya, tapi kalau kita menaruh harap pada uang itu, habislah kita. Pengkhotbah 5 ayat yang ke-9. Dikatakan di sana, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun, apa saudara? Sia-sia. Seandainya orang yang banyak uang itu bahagia, pasti tidak ada yang bunuh diri di sana. Dan tidak ada yang saling senggol, penyenggol, sikut-menyikut sambil menjatuhkan, itu pasti tidak ada. Tapi ternyata kita lihat justru banyak yang terjadi di situ Bapak Ibu. Apakah saudara berharap pada uang? Saudara yang tahu. Yang kedua, kekuatan terbesar yang dunia miliki, yang kepadanya manusia berharap adalah jabatan. Jabatan itu punya kekuatan saudara. Makanya dalam pilkada banyak orang berebut ingin punya kedudukan di pemerintahan. Karena mereka berpikir kalau aku punya kedudukan, masalah mana yang tidak bisa kuatasi? Semua kecil. Tinggal kasih perintah, jalan. Oke lah saudara, kita mungkin tidak punya jabatan. Kenal pejabat tuh enak loh saudara. Iya. Begitu kita nanti ada masalah, tinggal telepon beliaunya kan, bos, aku ada masalah nih, tolong bantu. Oh tenang, beres. Saudara, setinggi apapun jabatan tetap akan pensiun Bapak Ibu. Ya. Kalau sudah pensiun, mana bisa lagi ada giginya Bapak Ibu? Tidak ada. Kita punya teman, oke lah pangkatnya tinggi, minggu depan pensiun, gak kepake lagi dia. Apakah saudara berharap ke sana? Saudara yang tahu. Yang ketiga adalah medis. Medis punya kekuatan yang banyak manusia berharap kepadanya. Jujur saudara ya, dulu ada banyak penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan karena tidak ada obatnya. Itu yang membuat kita akhirnya apa? Berdoa. Oh sungguh-sungguh doa. Dari Yesus lindungi aku. Wah. Begitu ada obatnya, mana doa lagi saudara? Ya, ada kok obatnya. Kayak kemarin pandemi saudara ya, wah luar biasa. Medis punya kedudukan paling tinggi, kepercayaan banyak masyarakat. Tapi jujur saudara ya, kita bukan melecehkan medis. Sekuat apapun medis tetap ada batasnya tuh Bapak Ibu. Iya. Saya punya teman, dia punya teman lagi saudara. Ikuti semua prosedur kesehatan. Ketat sekali. Jadi ada orang kirim barang ke rumahnya, gak langsung diterima. 2 minggu lagi baru barang itu masuk rumah saudara. Disemprot tiap hari. Akhirnya apa? Kena COVID juga saudara. Iya. Kena COVID dari mana? Pembantunya coba. Memang kita harus jaga kesehatan Bapak Ibu. Tapi kalau saudara menempatkan medis sebagai nomor 1, ingat, engkau menempatkan pengharapanmu kepada sesuatu yang terbatas. Dokter memang perpanjangan Tuhan, tapi mereka tetap terbatas. Karena mereka adalah manusia biasa. Amin saudara? Ya. Bulan Juli lalu saya kena stroke Bapak Ibu ya. Stroke mata. Jadi mata saya kiri saya itu gak bisa gerak. Memang salah saya, kebanyakan makan telur puyuh. Telur puyuh itu enak saudara ya. Satu telur puyuh ini kecil, tuh kolesterolnya 3 kali telur biasa. Nah saya makan tuh 5 tusuk, coba bayangkan. Satu tusuk tuh isi 5. Makan pakai bubur, hampir tiap hari. Enak saudara. Langsung peng ya. Saya masuk rumah sakit, saya minta pada Tuhan, tuh ampun Tuhan. Ampun, kekapol sudah. Nah dokter bilang gini, Pak Nason, Bapak karena gendut, tolong jaga kesehatan. Kalau bisa turunkan berat badan. Makanya saya agak turun dikit saudara. Tolong Pak ya, ini agak sabar karena kena saraf mata. Ada 2 penyumbatan saudara. Makanya mata Bapak stuck begitu. Saya kalau lihat saudara ya, itu jadi 2 terus putar lagi saudara. Itu mau muntah itu. Tolong sabar Pak, ini paling tidak minimal 6 bulan.
Saya dengar 6 bulan, waduh ya gimana pelayanan saya pikir ya. Nah, kita nggak bisa salahkan dokter, karena bagaimanapun juga itulah kemampuan medis Bapak Ibu ya. Kita menaruh harap pada siapa? Ya ke Tuhan lah. Dokter bilang minimal 6 bulan, paling cepat itu. Dan itu perlu kesabaran, jaga kesehatan segala macam. Saya bilang, Tuhan, masa aku 6 bulan di kamar terus Tuhan? Saya bilang itu. Engkau yang punya mataku, aku udah minta ampun, tolong aku Tuhan. Saya waktu doa itu saudara tumpang tangan, tiba-tiba saya dapat hikmat, obat tetes mata saudara ini stop, ya. Itu saya doakan. Saya bilang, Tuhan biarlah ini jadi darahmu. Lalu saya tetes. 3 bulan sembuh saudara. Ya silakan tepuk tangan pada Tuhan. Normal. Jadi waktu 3 bulan cek ke dokter, kok cepat ya balik ya. Jadi mata hitam saya stuck di tengah sudah, jadi gak bisa gerak. Sekarang sudah normal semua. Apakah kita menaruh harap pada medis? Saudara yang tahu. Memang dokter perpanjangan tangan Tuhan, tapi ingat mereka terbatas. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah magic. Magic ini ada 2. Black magic dan white magic. Ya. Saya percaya di sini nggak ada black magic lah saudara ya. Kalau di luar sana masih banyak. Ya. Perhatikan Bapak Ibu ya, orang yang pelihara tuyul itu lebih kaya daripada ke gereja. Dan banyak orang akhirnya ke sana. Pesugihan segala macam masih ada. Ya. Oke lah kita nggak black magic, white magic itu ada. Saya nggak bisa cerita sih saudara, panjang ceritanya. Tapi saudara nanti kalau buka di internet, di Google nanti tulis di situ New Age Movement. Situ akan muncul banyak aliran-aliran yang rasanya biasa, masuk ke sekuler, masuk ke gereja, tapi maaf, itu bukan dari Tuhan. Ya, salah satu contohnya apa? Indigo, itu bukan dari Roh Kudus. Itu masuk banyak di gereja. Bisa lihat, bisa lihat. Saudara, karunia itu ada 2, ada dari Tuhan dan dari setan ada. Kalau karunia yang dari setan biasanya nurun saudara, nurun. Mungkin kakeknya bisa lihat-lihat, nanti orang tua bisa lihat, anak bisa lihat. Itu bukan dari Tuhan, itu nurun. Kalau karunia dari Tuhan akan diberikan kepada mereka, yang pertama anak Tuhan, hidup kudus, dekat dengan Tuhan, dan pasti melayani Tuhan. Itu pasti. Tanpa ini gak bisa. Dan karunia dari Tuhan tidak akan nurun. Jadi kalau misalnya saya punya karunia, anak saya belum tentu bisa. Dia harus dekat dengan Tuhan, baru dikasih karunia. Dan ini masuk banyak ke gereja. Dan anehnya banyak anak-anak tua juga bertanya ke mereka itu. Nanti gimana tokoku ya? Masa depanku ya? Banyak. Saya kalau cerita kasus banyak, karena saya di bagian pelepasan saudara ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang datang kepada kita. Pendoa-pendoa katanya yang bicara suara tua. Tapi waktu didoakan kok muntah-muntah ya? Kok matanya sakit ya? Hanya kena dengan apa? Nama Yesus itu saudara. Kita bersyukur punya Tuhan yang namanya kalau disebut alam roh goncang saudara. Itu nama di atas segala nama. Amin. Ya, makanya di Kristen kita tidak ada istilah abu-abu. Semua jelas, hitam dan putih, terang gelap pasti kelihatan. Dengan apa? Dengan nama Yesus. Coba buka 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4. Makanya di tim pelepasan kami, semua orang yang ikut tim doa harus pelepasan dulu. Kalau tidak nggak bisa, nanti campur-campur. 1 Yohanes 4 ayat 1. 1 Yohanes 4 ayat 1 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari? Sekali lagi, apakah mereka berasal dari? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kenapa saya ulang 3 kali saudara? Supaya Bapak Ibu sadar kalau bicara karunia kuasa, Alkitab selalu tekankan sumbernya itu dari mana. Kita lihat bukan sumbernya, tapi hasilnya. Loh Pak, saya ikut itu saya sembuh kok. Nah, itu kita. Saya ikut itu keadaan saya makin membaik kok. Itu kita. Kalau hanya menyembuhkan, setan pun bisa Bapak Ibu. Bisa. Kalau bicara kuasa, Alkitab katakan apa? Perhatikan sumbernya itu dari Tuhan atau tidak. Amin. Iya. Kalau dari Tuhan silakan, tapi kalau bukan dari Tuhan sekalipun, hebat mujizatnya. Jangan pernah didoakan oleh orang seperti itu. Nanti ada transfer spirit Bapak Ibu. Dan inilah yang banyak masuk di gereja. Makanya saudara harus hati-hati. Apakah saudara menaruh harap ke sana? Saudara yang tahu. Itu yang keempat. Yang kelima adalah kuasa Roh Kudus. Mari buka Kisah Rasul 1. Kisah para Rasul 1. Ayat yang ke-8. Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan di sana. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita ini adalah anak-anak Tuhan Yesus yang sudah baptis terima Tuhan Yesus. Dalam diri saudara itu ada Roh Kudus loh. Amin. Ya, Roh Kudus adalah roh Allah yang paling besar di alam roh ini. Ya. Tapi sayang, kita seringkali tidak pernah
bergaul dengan dia, melibatkan dia untuk mengatasi masalah kita. Kita cuma sekedar bahwa itu hanya energi lah, sesuatu yang abstrak, gak jelas. Padahal kekuatannya luar biasa. Ada orang berkata pada saya, Pak, kenapa kuasa Roh Kudus itu ditempatkan nomor 5? Harusnya kan nomor 1. Saya jawab, seharusnya nomor 1. Ya. Dan memang dia nomor 1. Kenapa nomor 5? Karena kita yang sering menempatkan Roh Kudus itu posisi terakhir, bukan? Iya. Kalau uang sudah tidak ada, ya. Kenal pejabat pun tidak, bayar dokter nggak bisa, apalagi bayar dukun, ya sudah ke Tuhan lah. Kan gitu. Karena sudah nggak ada apa-apa. Coba kalau sudah pertama lari ke Roh Kudus, engkau akan diberkati luar biasa. Cuma masalahnya karena nggak ada pilihan lain, ya ke Tuhan lah. Kita yang seringkali menempatkan Tuhan itu nomor terakhir. Padahal sumber kekayaan ada pada Roh Allah itu sendiri. Nah sekarang dari 5 pengharapan itu, saudara berharap kemana? Saya berharap kita semua mengandalkan Roh Kudus. Amin. Ingat Bapak Ibu, Roh Kudus adalah roh yang paling besar di alam roh ini. Cuman sayang banyak anak-anak Tuhan tidak mengenali dia dan tidak bergaul akrab dengan dia. Padahal saudara kalau mengalami dia, luar biasa. Saya sebagai saksinya, saya pelepasan sudah 25 tahun. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi kuasa Roh Kudus. Tidak ada. Termasuk Lucifer, saudara, pasti tumbang dengan darah Yesus. Amin. Iya, itu Raja Setan. Tidak ada apa-apanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus luar biasa, luar biasa. Makanya saudara, kenali Tuhan dengan benar, maka akan mengalami sukacita yang luar biasa meluap dalam hati saudara. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, dari 5 tadi, saudara pilih yang mana, saudara yang tahu. Nah, terus kita masuk yang kedua. Apa yang membuat pengharapan kita ke Tuhan jadi mati? Apa yang membuat pengharapan kita ke Tuhan jadi luntur, jadi mati? Hanya satu Bapak Ibu. Tatkala kita lebih fokus kepada fakta keadaan masalah kita dan melihat keterbatasan diri kita daripada percaya kita kepada Tuhan. Tatkala kita lebih fokus melihat fakta kenyataan masalah kita dan keterbatasan diri kita daripada kuasa Tuhan. Cenderung lihat fakta masalah lalu lihat keterbatasan diri. Ya dua-dua bikin kita tumbang lah. Masalah sudah besar, tambah lagi kita merasa aduh gak ada apa-apanya. Kita lebih fokus melihat itu daripada kuasa Tuhan yang luar biasa dahsyat itu Bapak Ibu. Buka Bilangan 13. Bilangan pasal 13 ayat 31. Ya. 31 sampai 33. Dikatakan di sana, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti, apa saudara? Belalang. Dan demikian pula juga mereka terhadap kami. Sambung Bilangan 14 ayat 1. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kita tahu bersama kisah ini Bapak Ibu ya. 12 pengintai disuruh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. Dan begitu mereka kembali, mereka memberi kabar, 10 orang berkata, enggak bisa. Perlu kita katakan saudara ya, 12 pengintai itu bukan orang-orang biasa. Mereka adalah pemimpin masing-masing suku. Jadi diakui betul kerohanian mereka dan kredibilitas mereka. Mereka pemimpin. Tapi begitu mereka katakan, kita enggak bisa. Mereka besar, kita belalang. Mereka lihat kenyataannya, wah besar. Lalu mereka lihat keterbatasan dirinya, kita belalang. Kita enggak bisa. Putuslah pengharapan. Hanya Yosua dan Kaleb berkata apa? Kita pasti bisa. Dan akhirnya yang nyampe siapa saudara? Yosua dan Kaleb. 10 pengintai tewas saudara. Inilah yang seringkali membuat kita putus harap ke Tuhan toh. Kita cenderung lihat besarnya fakta masalah kita dan keterbatasan diri kita. Daripada kuasa Tuhan yang selama ini kita rasakan membela kita sudah sekian puluh tahun ini. Kita nggak lihat itu. Contoh saudara ya, saya tidak tahu pernah serius apa tidak. Saya pernah hampir DO saudara waktu saya kuliah. Saya kuliah di ITS saudara. Itu saya kena kecelakaan tahun 2002, sepeda motor. Itu saya pas posisi udah tugas akhir, skripsi saudara. Di depan gereja saya ditabrak, lari saudara ya. Jadi sempat ini bocor, terus kena geger otak saudara. Jadi sempat nggak normal otak saya saudara, normal. Saya berpikir sih nggak apa-apa. Nah, cuman waktu bapak saya datang,
kunjungan waktu datang dari luar kota, lihat hasil ronsen. Waduh, anakku geger otak. Udah bingung dia. Saya pikir ya, geger otak yang penting masih sadar kan nggak apa-apa, saya pikir gitu ya. Cuma bapak saya bilang, waduh, si Nahasung geger otak ini. Nah, saya kan ambil cuti saudara ya ada setahun, karena selain kena otak, di saya geser saudara, jadi pakai apa tuh gip itu. Engsel saya lepas, geser gitu. Nah, akhirnya ditundalah untuk ujian skripsinya itu. Nah, pas waktu masuk saudara kan ada ujian susulan, ada kuliah tambahan saudara. Nah, situ baru saya ngerti dampak dari geger otak itu saudara. Karena saya teknik, otomatis kan banyak rumus-rumus. Begitu saya kerjakan soal, agak serius konsentrasi, keluar darah dari hidung saya saudara. Langsung jadi kayak mimisan. Terus saya nggak bisa konsentrasi saudara. Akhirnya ujian susulan, semuanya tidak bisa saya kerjakan Bapak Ibu. Saya kembalikan ke dosen saya itu kertas kosong. Otomatis keluar nilai apa? Seminggu ujian, seminggu sudah saya pulang tuh nangis, Tuhan aku kok jadi bodoh gini Tuhan. Gak bisa konsentrasi saudara. Akhirnya karena nilai saya seperti itu anjlok, gak ada apa-apanya, panggil ke kampus. Sidang 3 dosen saudara. Nah Hason, mau berapa lama kau lulus? Udah berapa tahun kau kuliah? Ya, sudah paling gendut sendirian. Paling lama lagi lulus, sudah capek kami lihat mukamu itu. Ya. Saya ngerti saudara ya, dosen saya bukan memaki tapi memotivasi saya lah, supaya saya cepat lulus gitu saudara ya. Tapi saya mau bilang apa? Toh beliau-beliau itu saya tahu kecelakaan kok. Saya cuma bilang, ya gimana Pak, saya Pak belajar kau. Iya Pak. Akhirnya sudah pulang, sampai di kos saya nangis. Saya bilang, Tuhan aku jadi goblok gini Tuhan. Terus nanti gimana orang tuaku, Tuhan gimana aku bisa lulus? Kalau enggak nanti dia saudara. Saya bersyukur saya punya ibu rohani saudara ya, almarhum Ibu Esara Topu. Beliau memang yang luar biasa dipakai Tuhan untuk saya. Dia bilang, Nahason, Roh Kudus kan ada dalam dirimu. Ya. Kenapa masih bingung? Minta kekuatan Roh Kudus supaya kau bisa lulus. Terus saya tanya, terus caranya gimana Bu? Tumpang tangan di kepalamu, katakan oleh Bill dari engkau aku sudah sembuh. Lalu tumpang tangan di buku, belajar kau sudah. Jangan menyerah begitu. Kalau dengan kau meratap mengeluh, dapat apa? Saya praktek sudah. Di rumah akhirnya saya tumpang tangan di kepala, oleh Bill dari Yesus aku sembuh normal. Lalu saya belajar saudara, tumpang tangan di buku belajar. Paksa belajar. 1 hari 2 hari agak berat saudara ya, masih keluar juga darah. 2 minggu saudara terus lewat, akhirnya apa? Bisa. Saudara tahu, 2 minggu, ya hampir 3 minggu lah saudara, pendarahan itu berhenti. Tidak ada obat lah saudara, karena nggak ada uang waktu itu. Berhenti, belum. Nah akhirnya berhenti sudah, akhirnya saya ikut ujian susulan, puji Tuhan bisa lulus saudara. Sekalipun nilainya pas-pasan, tapi saya bisa lulus, bisa wisuda Bapak Ibu. Itu karena apa? Kuasa Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Selama saya melihat keterbatasan diri saya, selama saya lihat fakta masalah terlalu besar dan membesar-besarkan masalah daripada kuasa Tuhan, selama itu juga saya tidak bisa berharap pada Tuhan Bapak Ibu. Mengeluh saja. Tapi begitu semua saya singkirkan, saya bilang, Tuhan aku pasti bisa bersama dengan Engkau. Ada jalan keluar. Amin. Ya. Makanya saudara, jangan lihat keterbatasan diri kita. Kita ini gak ada apa-apanya. Jangan lihat fakta masalah. Kita mungkin gak ketemu jalan keluar, tapi ingat, roh Allah dalam diri saudara itu lebih besar. Kuasa Allah menyertai kau lebih besar. Dan sorga tidak pernah kehabisan cara untuk nolong saudara. Amin. Imani itu. Jadi saudara, ini yang membuat kita seringkali terhambat berharap pada Tuhan karena kita cenderung melihat besarnya fakta masalah dan melihat keterbatasan diri kita. Singkirkan sifat demikian Bapak Ibu. Amin. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana caranya supaya kita tetap punya pengharapan tetap stabil kepada Tuhan? Bagaimana supaya pengharapan kita tetap stabil pada Tuhan? Hanya satu Bapak Ibu. Saudara harus intim dengan Tuhan. Titik, simple. Saudara harus intim dengan Tuhan. Mari buka Mazmur 73. Mazmur 73. Kita akan belajar dari seorang Asaf yang sempat pernah putus asa. Tapi begitu dia intim dengan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, putus asanya sirna dan dia punya pengharapan pada Tuhan. Saudara saya mau tanya, intim dengan Tuhan itu apa yang kita lakukan? Bapak Ibu. 3 ya. Doa, penyembahan dan baca Alkitab. 3 ini mesti ada. Komunikasi yang sehat Bapak Ibu itu bukan komunikasi satu arah. Kalau hanya doa itu satu arah. Kita nyampaikan apa yang kita inginkan ke Tuhan. Itu nggak sehat. Komunikasi sehat adalah 2 arah. Baca Alkitab adalah kita mengerti apa yang Tuhan mau ke kita. Jadi kita harus sampaikan apa yang kita mau, kita juga mendengar apa yang Tuhan mau. Menyembah adalah kau membiarkan rohmu ngalami kuasa roh Tuhan. Itu dahsyat. 3 ini mesti ada.
Amin. Ya. Kalau 3 ini saudara lakukan, maka lihat putus asa saudara akan berubah jadi pengharapan. Nah, kita lihat kisahnya Asaf. Mazmur 73 ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujiran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Lompat ayat 13, Mazmur 73, 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahui hal itu menjadi kesulitan di mataku. Ini saudara, Asaf itu melihat kenyataan. Orang yang gak beribadah, yang hidupnya fasik, kompromi dengan dosa, bahkan aku kejahatan, kok enak-enak hidup mereka ya? Kok mereka sehat, terkesan tidak ada masalah. Aku yang setengah mati hidup dalam firman Tuhan, menjaga hatiku bersih, sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan, seperti kena tulah tiap hari. Kok menderita sekali aku seperti ini. Jadi dia melihat, loh kok jadi begini ya? Nah begitu dikatakan Alkitab, begitu aku berusaha untuk mengetahui semuanya itu menjadi kesulitan di mataku. Dia berusaha mengatasi pertanyaan di kepalanya dengan kekuatan manusia, tidak bisa. Nah lompat coba lihat ayat yang ke-17. Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah, itu dia. Dan memperhatikan kesudahan mereka. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap, habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga. Rupa mereka kau pandang hina. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku dan dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Gitu dia. Begitu dia berusaha menganalisa, mencari jawaban atas apa yang dia lihat dengan kemampuan otaknya, tidak bisa. Tapi begitu Alkitab katakan dia masuk dalam hadirat Tuhan, baru terbuka. Oh, ternyata mereka orang fasik yang lakukan kejahatan hari ini sukses, Tuhan taruh di tempat yang licin, ntar lagi hancur mereka. Tangan Tuhan tidak ada pada mereka. Aku yang lagi susah, sungguh-sungguh lakukan firman Tuhan sekalipun menderita. Tangan Tuhan beserta dengan aku. Dan aku akan diangkat ke dalam kemuliaan. Nah ini yang membuat akhirnya Asaf semakin bersuka cita berharap pada Tuhan. Kenapa? Karena dia kembali ke hadirat Tuhan. Makanya Bapak Ibu, ya sesibuk apapun kita, jangan pernah lepas saat teduh. Amin. Itu kunci kau tetap bisa berharap pada Tuhan. Amin. Ya, kesaksian terakhir. Saya pernah pakai ada satu tempat jemaat di depan stasiun Pasar Turi. Itu kan ada ruko-ruko saudara ya. Kalau sekarang kan sudah banyak, dulu nggak begitu banyak sebelum tahun 2000 kalau nggak salah itu. Nah waktu itu kita masih kesulitan tuh cari tempat pelepasan. Saya sama teman saya, senior saya, dapat tempat di situ. Ada seorang bapak siapkan satu ruko untuk kita layani pelepasan. Nah sudah berapa kali kita pakai, lalu saya tanya sama si bapak, betul yang kenal sama bapak ini, senior saya ini saudara. Bapak kenapa kok kasih tempat ini untuk pelepasan? Soalnya banyak orang nggak mau terima loh Pak, karena kita ngusir setan, saya bilang gitu. Nanti takutnya tempat yang dipakai pelepasan penuh setan. Oh enggak Pak Nason, saya berikan ini karena saya diberkati oleh Tuhan. Jadi mungkin ini yang bisa saya bagi ke Tuhan sekalipun kecil, tapi biarlah ini persembahan untuk Tuhan. Dia cerita saudara ya, jadi mereka pernah mengalami beberapa tahun lalu itu hidup susah, masalah hutang, habis saudara. Semua sudah dijual, tinggallah ruko yang satu itu yang punya mereka yang tidak dijual saudara. Tapi ruko itu kosong melompong, tidak ada apa-apanya. Kendaraan sudah nggak ada. Jadi dia istri sama anak-anak tidur di lantai saudara, nggak ada apa-apanya. Paling bagus alasnya itu koran, cuma itu aja. Tikar, bantal nggak ada lagi sudah. Nah mereka sepakat tidak lagi mau pakai cara lama untuk menyelesaikan utang. Dulu kan utang pinjam, nggak selesai. Nah puji Tuhan waktu itu sudah selesai, tapi uang tidak ada sama sekali, tidak ada. Jadi mereka waktu itu hampir nggak makan, hampir seminggu saudara. Nggak makan sama sekali. Dia bilang, saya sama istri saya bisa kuat Pak nggak makan. Yang kita nggak kuat tuh lihat anak-anak Pak. Karena mereka masih kecil-kecil. Tapi saya bersyukur saya punya anak-anak yang bisa ngerti gitu. Keadaan kita lagi susah ya. Kadang minum aqua itu satu botol bagi-bagi saudara. Ya. Tapi untung anak-anak mau mengerti itu sudah bersyukur sekali. Nah, waktu mereka seperti saudara, mereka tidak pernah lepas ibadah, itu dia. Mereka baca Alkitab tiap hari, menyembah Tuhan, doa.
Habis doa saat teduh langsung tidur. Ya. Kenapa? Kalau nanti aktivitas mikir-mikir makanan, lapar sudah. Akhirnya pantai tidur sudah. Nah, hampirlah seminggu. Bapak ini bilang, Tuhan, kami belum makan Tuhan. Ya, lapar Tuhan. Tapi mereka bisa teduh, doa, penyembahan, tidur. Pagi saudara sekitar jam 7, jam 8, ada seorang ibu ketuk gedor rolilo mereka, rukonya. Mereka heran, siapa yang masuk ya? Buka. Lalu ibu tuh bilang gini, Bapak Ibu segera mandi, ikut saya ke supermarket. Saya disuruh Tuhan untuk biaya keluarga di sini. Saya disuruh Tuhan. Coba. Bapak ini cerita ke saya, dia nggak kenal ibu ini siapa coba. Ditanya nama siapa, dia bilang, nggak ada urusan dengan nama saya. Pokoknya Bapak cepat. Ya, jadi akhirnya mereka pun juga siap-siap berangkat ke supermarket saudara. Ibu ini kata Bapak ini di mobil, nggak banyak ngomong. Ya. Akhirnya sudah diantar ke supermarket, ibu tuh tunggu di luar, beli semua lalu dia bayar. Terus sampai di rumah, sudah, lalu ibu tuh bilang gini, nanti kalau Tuhan suruh saya kembali, saya akan kembali. Langsung pulang. Itu terjadi hampir 4 bulan Bapak Ibu. Sampai Bapak ini punya usaha kecil, mulai berkembang, lalu ibu itu tidak pernah datang lagi. Siapa itu kalau bukan malaikat Tuhan? Amin? Iya. Kuncinya hanya satu saudara, Bapak Ibu tetap dalam hadirat Tuhan. Jangan aneh-aneh. Ingat, yang punya sorga tidak pernah kehabisan cara berkati kita. Amin. Ini juga jadi bekal bagi kita saudara, kalau katanya orang tahun 2023 gelap, ingat bagi Tuhan itu bisa terang. Amin. Kenapa? Kalau kita menaruh harap hanya pada Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara hilangkan saat teduh saudara, tidak lagi baca Alkitab, engkau yang rugi besar Bapak Ibu. Kau tinggalkan sumber kekuatan hidupmu itu. Makanya mulai hari ini, serepot apapun kita, sesibuk apapun kita, seletih apapun kita, berikan waktu duduk diam di kaki Tuhan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Tuhan. Mari buka ayat yang terakhir, kita buka di dalam Yesaya 48, ayat yang ke-18. Yesaya 48, ayat yang ke-18. Dikatakan di situ, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Sekali lagi, tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Asal apa kuncinya saudara? Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Jadi saudara, mulai hari ini, gak usah lihat fakta besarnya masalah saudara. Gak usah lihat keterbatasan saudara. Ingat, kita ini gak ada apa-apanya. Tapi di dalam diri kita ada roh Allah yang luar biasa. Banyak apa-apanya. Amin. Mulai hari ini, taruhlah harapmu kepada Tuhan. Karena dia adalah sumber kekayaan itu sendiri. Dialah jalan itu saudara. Dan dialah kehidupan. Andalkan Tuhan senantiasa. Maka akan mengalami senantiasa setiap hari mujizat pertolongannya. Kita tundukkan kepala. Dengan sikap doa, masing-masing datang pada Tuhan. Saya undang rekan hamba Tuhan, tim musik, worship leader bisa ambil tempat. Biarkan keyboard mengiringi lembut saat teduh kita sejenak. Jemaat tundukkan kepala, tutup mata. Pada waktu saudara tundukkan kepala dan tutup mata, di situ hanya engkau dan Tuhan yang ada. Tidak ada orang lain di sana. Disitulah kita harus bertanya pada diri kita masing-masing secara jujur. Kepada siapa hari ini engkau berharap? Mungkin tidak kita mengaku Yesus Tuhan. Kita mengangkat tangan memuji Tuhan. Tapi hati kita berharap kemana? Apakah engkau sedang berharap ke uang? Engkau sedang berharap ke jabatan? Kenal pejabat? Engkau sedang berharap ke medis? Engkau sedang berharap kepada kuasa-kuasa gelap? Sekalipun itu dikatakan ilmu putih. Ataukah engkau sedang berharap kepada kuasa Roh Kudus? Engkau yang tahu itu Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu itu. Kalau engkau berharap kepada hal-hal yang terbatas, maka pengharapanmu juga akan terbatas. Tapi kalau engkau benar berharap kepada kuasa Allah yang tidak terbatas, maka ada ribuan jalan Tuhan bisa menyelesaikan masalahmu. Ada ribuan jutaan masalah yang Tuhan bisa selesaikan. Karena dia adalah Allah yang tidak tertandingi, luar biasa dahsyatnya. Coba cek hari ini, kenapa engkau mengeluh? Kenapa kita lekas sambat? Kenapa kita menghadapi masalah kok cenderung putus asa? Apakah kita terlalu banyak melihat besarnya fakta masalah kita? Apakah kita sering melihat dan membanding-bandingkan kelemahan diri kita kepada orang lain?
Kalau itu yang kita lihat terus saudara, jangan heran. Hanya hari-hari kita isi dengan mengeluh, mengeluh, dan mengeluh. Ingat Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang besar. Dia ada Allah yang sanggup mencukupi karena dia Allah yang menciptakan dunia ini. Taruhlah harapmu kepada kuasa Allah yang tidak terbatas. Mulai hari ini intimlah dengan Tuhan. Tuhan itu senang tatkala kau sapa dia tiap hari. Tuhan itu senang. Tuhan senang pada waktu kau baca firman-Nya dan dia lebih senang kau taat firman-Nya. Mulai hari ini intimlah dengan Tuhan. Maka pengharapanmu tidak akan pernah sirna. Tuhan, ini kami. Ini kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini kami bawa pulang. Merubah pola pikir kami yang semula berharap kepada hal-hal dunia sekitar kami. Hari ini kami berubah Tuhan dan bertobat. Kami mengharap hanya kepada Tuhan saja. Sang empunya dunia ini dan sang empunya hidup kami yang kekuasaannya tidak pernah terbatas. Ajar kami berharap hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah kelahiran Tuhan yang kami peringati pada bulan ini sungguh-sungguh bukan cuma sekedar peringatan, tapi nyata. Yesus lahir dan hidup dalam hidup kami. Sehingga kami tidak lagi tertunduk lesu dan putus asa. Kami masih punya pengharapan dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba sudah sampaikan apa yang Tuhan mau dan hamba sangat-sangat terbatas. Hamba serahkan kembali kepada Engkau Allah Roh Kudus yang tidak terbatas. Teruskan firman-Mu, sempurnakan penyampaiannya. Materaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan dan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita mau satukan hati kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman itu termateraikan dalam hati kami. Pagi hari ini kami mau siap memberikan persembahan kami kepada Engkau, tanda ibadah kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, besar kecil Tuhan yang kami berikan, biarlah itu semua boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, persembahan bisa dilakukan melalui dua cara, yaitu bisa transfer atau memakai QR Code yang ada di balik kursi, atau bisa diberikan secara tunai melalui amplop dan diberikan di lantai 1. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. Shalom. Firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pak Nason untuk pengajaran yang diajarkan dan sangat berkati kami semua. Selamat datang untuk jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan kami mengundang untuk datang di ibadah-ibadah yang mendatang. Hari Sabtu ini tanggal 23 Desember ibadah pagi ditiadakan, digabung ibadah malam Natal di jam 5 sore. Kita mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk datang di tempat ini. Tanggal 25 Desember Natal jam 9 pagi dimulai tempat ini. Ibadah Kids Club dan Youth Club juga di jam yang sama. Info mengenai kegiatan gereja House of Battle dapat dilihat di website houseofbattle.id. Sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, saya percaya pagi hari ini semua kita diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tanganmu, sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, tanggal 24 ya, yang benar 24 sore jam 5 kita ada ibadah malam Natal, Christmas Eve di tempat ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang bersedia hadir, kalau bisa mendaftarkan diri ya di grup mungkin WA ada, atau kalau enggak di lantai bawah bisa mendaftarkan diri untuk ikut dalam acara ibadah Christmas Eve atau malam Natal. Itu kita bentuknya agak berbeda Bapak Ibu. Ya, jadi tidak seperti ibadah seperti ini ya, mimbar di sini, tetapi semua mungkin yang tampil akan nyanyi ya ada di tengah-tengah, lalu nanti jemaat yang akan ikut
ya kita akan menghadap begini. Jadi bentuknya akan berbeda, kita akan mendengarkan pujian-pujian Natal, renungan pintas, lalu datangnya jam 5 ya. Jadi sebelum jam 5 kalau bisa sudah hadir di tempat ini kalau misalkan Bapak Ibu tidak ada kegiatan lain. Karena di tempat ini juga disiapkan dari Silver Plate Kanape ya. Jadi kalau Bapak Ibu sering dengar atau lihat di Instagram ya, Silver Plate Kanape itu ada makanan-makanan kecil yang nanti akan disiapkan di tempat ini sebelum kita menikmati ibadah Christmas Eve. Ya, dan hari Minggu tanggal 25 ibadah Natal di tempat ini jam 9. Ya, datanglah sebelum jam 9. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Nahason yang pada pagi hari ini sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Saya terus berdoa buat Pak Nahason ya, sekalipun pada waktu itu sakit Pak, saya tetap berdoa buat Bapak ya supaya kembali disehatkan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan untuk terus melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Saat kita bangkit berdiri semua, kita akan akhiri ibadah kita dengan doa. Haleluya. Aku percaya bahwa Allahku selalu bekerja bagiku. Bapak terima kasih buat ibadah pagi hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Allah yang disampaikan. Kami dikuatkan oleh Tuhan. Berikan kepada kami roh Tuhan yang terus menyala-nyala. Karena di dalam hidup ini kami tahu kami punya pengharapan yang indah buat masa depan hidup kami. Karena Tuhan Yesus telah menjaminkan semua bagi kami. Bahwa di dalam hidup ini ada pengharapan yang indah. Natal memberi kami pengharapan yang luar biasa di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu, berkati hamba-Mu Bapak Nahason yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan terus pakai hamba-Mu ini untuk terus melayani Tuhan sepanjang umur hidupnya. Berikan selalu tubuh yang sehat untuk dia dapat terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang berpisah, hamba-Mu terus berdoa. Buat semua jemaat Tuhan, keluarga umat-Mu di tempat ini, biar Tuhan terus karuniakan kepada mereka berkat-berkat yang sempurna dari surga itu turun penuhi atas hidup mereka. Dalam rumah tangga selalu ada keharmonisan, hubungan suami dan istri harmonis. Orang tua dengan anak-anak harmonis, dengan mertua, kerabat, keluarga besar selalu ada keharmonisan. Biarlah di Natal ini sukacita surgawi terus mengalir penuhi dalam setiap keluarga yang ada. Sehingga sungguh-sungguh dalam setiap keluarga mereka selalu merasakan suasana surgawi itu ada di tengah-tengah keluarga mereka. Terima kasih Bapa, berkati semua pekerjaan umat-Mu. Berkati dengan berkat-berkat dari utara, selatan, timur, barat. Tuhan akan perintahkan semua mengalir, memenuhi. Yang alami jalan buntu, Tuhan akan bukakan jalan-jalan yang lain. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati umat-Mu. Berdoa apabila ada di antara umat-Mu yang sakit. Kami satukan hati kami berdoa, Tuhan lawat satu persatu, Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Yesus. Kesembuhan ilahi Tuhan nyatakan boleh terjadi. Berdoa buat anak-anak kami, mulai dari kids, youth, pro-ex Tuhan, yang masih sekolah, kuliah, biar Tuhan berkati. Beri kecerdasan, kepintaran Tuhan karuniakan. Supaya mereka, anak-anak kami dapat menyelesaikan sekolah mereka dengan baik. Bangsa dan negara kami Indonesia,
Kami terus berdoa buat Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, sampai di jajaran tingkat paling bawah. Tuhan berkati mereka, berkati ekonomi bangsa kami, berkati politik bangsa kami, berkati keamanan bangsa kami, berkati kesehatan bangsa kami. Kami percaya kami akan melihat ada satu kegerakan yang besar boleh terjadi, ada pemulihan demi pemulihan boleh terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Sementara kami akan pulang berpisah, serta dalam perjalanan pulang kami. Sepanjang minggu ini kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami akan melihat perkara yang ajaib dahsyat boleh terjadi. Semua hamba-hambamu yang sudah melayani, para diaken, WL, singer, pemain musik multimedia yang telah ambil bagian dalam pelayanan, guru-guru minggu ceria, mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu dapat mengangkat kedua belah tangan. Aminkan setiap perkataan berkat ini. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi Gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Salom Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu Allah Panji kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Sama Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nisi Allah Panji kemenangan keluargamu. Jemaat GHFC House of Bethel yang Tuhan Yesus kasihi, pulang, terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga. Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai, memberkati engkau dan keluargamu. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Bapak Ibu